tiga prinsip utama dalam ajaran leluhur. Nah, kalau sebuah ajaran dan agama dari luar ingin masuk ke Nusantara, kalau ingin bisa bertahan dan berkembang, maka harus memegang tiga prinsip ini. Apa saja? Yuk simak videonya sampai selesai. Kulon wun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, leluhur kita punya tiga prinsip dasar ajaran. Punya tiga prinsip dasar filosofi hidup. Yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah memegang teguh budaya dan adat lokal atau setempat. Nah, dari sini maka jika sebuah ajaran atau agama ingin berkembang di Nusantara yang sekarang lebih kita kenal dengan Indonesia, itu harus memegang tiga prinsip itu tadi. Gotong royong, toleransi, dan memegang teguh adat dan budaya lokal atau local wisdom. Gotong royong ini seperti apa? Orang tua kita, leluhur kita dulu sangat menjunjung tinggi gotong royong karena sudah mengetahui bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Gotong royong ini juga tidak hanya sebatas antar manusia, tapi juga dengan makhluk yang lain. Kita saling bergotong royong. Ibarat tubuh kita ini adalah sistem gotong royong. Seperti mata, telinga, hidung, ini semua bekerja sama. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang malas, tidak, semua harus bersinergi, bekerja bersama, karena saling terkait. Nah, sama saja jika sebuah ajaran ataupun agama masuk ke Indonesia, maka juga harus menganut prinsip gotong royong, bekerja sama. Jadi justru jangan saling merendahkan yang lain, saling memusuhi yang lain. Itu sudah bukan prinsip kerjasama. Bisa berkembang dan bertahan sampai saat ini harus memiliki prinsip gotong royong untuk bersama-sama membangun Nusantara menjadi peradaban dunia atau membangun Indonesia menjadi peradaban maju di dunia ini. Jadi harus bersinergi, jangan hanya malah saling gontok-gontokan, berebut pengaruh. Nah, ini juga membuat blunder para spiritualis sekarang ini, justru malah membuat mereka seperti agama juga. Mereka ingin membedakan diri, memisahkan diri, beda antara spiritual Jawa dengan agama. Nah, ini justru malah blunder, artinya akan kembali lagi sama, tidak ada bedanya. Kalau prinsip leluhur Jawa, apapun agamanya, apapun
ajarannya itu keyakinan pribadi, hubungannya dengan Tuhannya masing-masing. Tapi untuk membangun sebuah peradaban, jangan hanya berhenti di perbedaan itu, urusan pribadi itu, tapi harus lebih mengesampingkan itu untuk bekerja sama. Ayo bekerja sama. Karena apapun kalau tidak dengan gotong royong tidak akan bisa. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, toleransi. Nah, inilah toleransi ini sangat dijunjung oleh leluhur kita dulu. Bayangkan yang sudah mempunyai ajaran Kapitayan, ajaran Marapu, ajaran apapun Sunda Wiwitan, masih diserbu oleh ajaran-ajaran dari asing, agama-agama dari asing. Ya tidak apa-apa, kita terima, kita welcome, tapi harus toleransi, saling menghargai. Kembali lagi, itu tadi urusan pribadi dengan Tuhannya. Jangan sebagai politik identitas, semakin banyak pengikutnya semakin ingin menguasai yang lain. Nah ini yang mulai sudah salah kaprah. Makanya ya jangan heran kalau sekarang terjadi pengingatan dan terjadi pencerahan-pencerahan baru secara spiritual. Mungkin kita sudah terlambat, lebih duluan Inggris pada saat Renaissance setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan kita baru sekarang menyadari bahwa spiritual leluhur itu seperti ini. Justru malah Inggris dulu yang menyerap spiritual leluhur Nusantara. Sekarang lebih maju. Jerman lebih maju. Kita terlambat, tapi tidak apa-apa. Walaupun terlambat, yuk kita bangun lagi. Toleransi yang diutamakan. Karena kalau tidak ada toleransi, sikap toleransi, maka yang terjadi akan terusir dari Nusantara. Ini bukan omong kosong, tapi bisa dibuktikan. Yang terlalu memaksakan suatu saat nanti kita lihat saja. Nah, kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi adat dan budaya lokal. Jadi seperti kita ketahui, agama Islam masuk. Ketika pertama dibawa oleh wali generasi pertama, yaitu Syekh Subagir, agak kurang bisa berkembang. Mulai berkembang pesat itu ketika era Wali Songo periode 2. Adanya Sultan Demak, dari Demak itu Wali Songo. Wali Songo ini menyebarkan dengan cara apa? Mengakulturasi budaya. Dengan budaya, Nah, disinilah maka Islam berkembang pesat sampai saat ini. Sama juga demikian, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Nasrani itu juga meleburkan budaya, mengakulturasi. Karena kalau tidak demikian, kalau ingin membawa murni ajaran dari asalnya, maka jelas-jelas tidak akan bertahan. Itu sudah dipastikan. Karena ini konsep yang dipegang teguh dari leluhur kita sampai kita sekarang anak cucunya. Dan konsep ini, gotong royong, toleransi, menjunjung tinggi adat budaya, itu sudah termaktub dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka oleh Bapak Pendiri bangsa kita disebut semboyan, dijadikan semboyan, dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Karena memang inilah yang terjadi di Nusantara. Jadi tidak masalah apapun agama panjenengan asal menjunjung tinggi 3 prinsip ini.
kalau ingin bertahan dan berkembang dengan baik di Jawa atau Nusantara, bahkan sekarang Indonesia. Jadi pegang tiga prinsip ini: toleransi, gotong royong, dan menjunjung tinggi adat budaya, maka panjenengan akan langgeng dan berkembang. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan dari Yogyakarta saya mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.